Bisa melengkapi dialog kita malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam para pemirsa sekalian. Baik Pak Susno, saya langsung minta tanggapan Anda terkait dengan rekomendasi dari Komnas HAM ya. Hari ini dirilis begitu kan sebagai mantan penyidik. Apakah sebuah rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM itu penting untuk ditindaklanjuti atau karena berkasnya sudah masuk ke kejaksaan sebetulnya fokus saja melengkapi berkas yang sudah coba untuk dilengkapi ini? Satu, saya katakan rekomendasi ini ngaco gitu ya. Ngaco, nggak ada dasar. Gitu. Rekomendasi kan terkait dengan seks. Seks itu kan susila. Kalau susila itu harus pengaduan. Yang ngadu bukan Komnas HAM. Di samping itu kan tentang susila udah jelas Kapolri menyatakan dihentikan karena tidak ada tindak pidananya. Dikacaukan lagi Kapolri menyatakan itu di depan sidang Komisi 3 DPR. Tapi lokusnya kan berbeda Pak Susno. Lah walaupun lokusnya berbeda dalam tindak pidana ini dalam hal ini tidak ada katanya. Udah jelas gitu. Kemudian untuk apa lagi pelecehan dan sebagainya. Kalau delik 340 338 itu tidak dipersyaratkan itu. Nah, kemudian apa dasar Komnas HAM mengatakan ada pelecehan seksual? Dia bukan penyidik kok. Iya. Dia bukan penyidik. Kalaupun dia penyidik, apa alat buktinya? Saksi. Loh, saksi itu walaupun jumlahnya 1.000, sejuta sekalipun, itu bukan alat bukti. Harus didukung alat bukti yang lain. Oh, ada visum. Di visum itu tidak ada tentang pelecehan seksual, bahkan dia mengatakan tidak ada penyiksaan. Nah, ini Komnas HAM ini sudah offside, terlalu jauh masuk. Dan kemudian nilai daripada rekomendasi itu apa? Namanya aja rekomendasi kok, nggak perlu dituruti juga apa-apa, juga nggak bisa ditegur. Komnas HAM bukanlah atasannya penyidik. Komnas HAM cukup tugasnya dia apa? Ada nggak pelanggaran HAM berat di sini? Kalau ada pelanggaran HAM berat, penyidikan dia take over menjadi porsinya Komnas HAM. Atau ada nggak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Polri dalam penyidikan kasus ini? Baik. Kalau itu tidak ada, maka dia langsung lepas libat. Artinya kami tidak masuk di sini. Ini bukan porsi kami. Baik, jadi secara substansi Anda menilai sangat lemah sekali apa yang disampaikan oleh Komnas HAM hari ini, begitu? Bukan sangat lemah, ngawur gitu kan, ngacaukan penyidik. Kalau saya jadi penyidiknya, saya bilang penyidik sudah bekerja bagus, baik. Kok dikacaukan lagi dengan ini? Kita jangan membuat kegaduhan. Masih banyak tugas kita after COVID ini, ekonomi kita dan lain-lain. Udah cukuplah 2 bulan gaduh tentang ini. Baik. Tahu-tahu gaduh lagi dengan gagahnya, bahkan menentukan apa namanya? Konstruksi kasus, konstruksi peristiwa, ini ngawur lagi. Penyidik aja kagak kok, punya laboratorium kagak kok buat kesimpulan kayak gitu. Offside kalau main bal itu. Ini back sudah maju dalam gawang lawan. Iya, termasuk juga pernyataan yang mengatakan bahwa extrajudicial killing itu juga menurut Anda? Nggak usah bahasa Inggris lah, kan pembunuhan tanpa proses hukum? Proses hukum ya, yang proses hukum itu membunuh itu yang benar. Kalau gue tembak, menghukum orang tembak mati, udah. Kalau dalam hal ini nggak usah dia jauh-jauh. Ada nggak pelanggaran HAM berat? Kalau nggak ada pelanggaran HAM berat ya sudah. Baik, artinya memang sama sekali tidak perlu untuk bisa dikesampingkan lah seperti itu ya? Ya senang tampil, kamu tampil di TV biar ada perhatian ya boleh-boleh aja. Tapi jangan keterlaluan lah, jangan buat gaduh lah. Baik. Kasihan penyidik sudah kerja sekian lama. Saya merasakan, saya kan lama jadi penyidik Polri itu. Nyidik satu kasus, apalagi yang dapat perhatian nasional seperti ini. Bisa stres loh, nggak pulang, nggak ganti baju, tidur di kantor. Dikacaukan lagi dengan rekomendasi sesat kayak gini. Baik, tapi kalau bicara tentang apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka PC, seperti apa pandangan Anda? Lah penyidik kan sudah bekerja kan, sudah menyelidiki, waktu itu kan dia dijadikan saksi, habis diselidiki tingkatkan menjadi penyidikan, habis penyidikan kemudian dikonfrontir, habis dikonfrontir dibawa ke TKP untuk membuat berita acara rekonstruksi. Sudah benar, sudah pada jalannya. Sekalipun tidak ditahan begitu ya? Tidak harus ditahan. Pertahanan itu kan ada pertimbangan subjektif, ada pertimbangan objektif, dan juga mungkin dia harus memperhatikan keadilan di dalam masyarakat. Tapi percayalah, pada saatnya nanti, ini kan bukan tidak, tapi belum. Ya.
Nah, saat yang tepat kan dia tahu, yang paling tahu kapan dia harus ditahan adalah penyidik. Nah, satu, pastinya penyidik ingin perkara ini cepat. Dia lebih senang kalau ditahan daripada tidak ditahan. Kalau ditahan, jam berapapun mau disidik, asal tidak mengganggu, melanggar HAM-nya orang, Ya. bisa. Tapi kalau tidak ditahan kan harus dibuat surat panggilan, harus dijemput, menghambat Jadi kan. lebih ke Nah, teknis begitu ya? ya lebih teknis. Nah, dan yang rugi kalau tidak ditahan siapa? Yang rugi PC sendiri. Begitu dijatuhi hukuman, kalau dia ditahan di kantor Polri sebulan, 2 bulan kan dikurangi kan. Dipotong, iya. Tapi kalau tidak ditahan ya nggak ada pengurangan. 3 bulan ya 3 bulan gitu. 3 Baik. tahun 3 tahun Iya. gitu. Terakhir, kembali lagi, apakah ada pengaruhnya penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri? Ya Komnas HAM nggak nyidik kok. Komnas HAM itu baru bisa nyidik, dia tentukan dulu, selidik dulu ini pelanggaran HAM berat apa bukan. Baik. Kalau pelanggaran HAM berat baru porsi dia. Dia tidak bedanya dengan penonton sepak bola kok, ngamati gitu, ngawasi, kemudian menyelidiki ada tidak pelanggaran HAM beratnya. Kalau ada baru porsinya dia. Hukum acaranya pun hukum acara penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat. Jadi jangan terlalu jauh mencampuri urusan penyidikan yang bukan porsinya. Termasuk juga soal kekerasan seksual yang perlu diinvestigasi lagi oleh Polri begitu ya? Kekerasan seksual bagaimana? Sudah dihentikan. Baik. Dan buktinya nggak ada kok. Ada keterangan saksi, tapi belajar hukum dong. 1000 saksi itu bukan saksi. Ada nggak alat bukti lain 184 KUHP? Misalnya keterangan ahli. Ada nggak pisemnya? Baik. Ada nggak hasil itu yang nyorot CCTV-nya? Yang nggak ada semua, ngapain ngomong-ngomongkan yang bikin orang gaduh gitu. Baik. Nah kemudian timbul pertanyaan, ini lagi kadang-kadang pertanyaan sesat. Ada nggak buktinya bahwa Joshua tidak melakukan perbuatan itu? Lah, kalau sudah tidak tidak terbukti dia berbuat, berarti dia tidak perlu membuktikan bukti bahwa tidak berbuat. Itu namanya pembuktian terbalik, narang lagi. Baik, terima kasih Pak Susno atas waktunya, karena waktu juga yang sangat sempit begitu kan. Tapi tadi poinnya sudah dapat. Terakhir dari Mas Septa terkait dengan drama Panjang Putri, hal apa yang perlu untuk dicermati dari sisi hukum pidana? Iya, kalau menurut saya pertama adalah proses ini tadi setuju sudah cukup panjang gitu ya, melelahkan. Kita serahkan pada penyidik agar proses ini segera dilimpahkan pada pengadilan. Agar kemudian proses ini bisa diketahui akhirnya dan memberikan rasa keadilan juga kepada keluarga korban seperti itu. Jangan sampai kemudian proses yang berlarut-larut dengan bunga ini itu sehingga kemudian dirasakan oleh keluarga korban sebagai bentuk keadilan yang datang terlambat dan justru itu ketidakadilan itu sendiri. Baik. Nah, yang terakhir terkait dengan penahanan daripada Ibu Putri ini, saya mengatakan bahwa hukum pidana itu bekerja memang ada takarannya gitu ya. Tidak harus semua orang ditetapkan serkat atau terdakwa itu ditahan, karena memang prinsipnya arrested is exception, not arrested is principle. Menahan orang itu suatu pengecualian. Baik. Justru tidak menahan adalah prinsipnya seperti itu. Iya, yang tapi penting proses penegakan hukumnya tetap berjalan. Jangan banyak terlalu drama ya. Betul. Biar nanti dibuktikan saja di pengadilan begitu. Itu yang tentu menjadi terang benderang. Terima kasih Pak Susno atas waktunya. Terima kasih Mas Septa. Dan pemirsa, kita harus akhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saya akhiri MNC News Prime, dan pemirsa, saya mengajak Anda untuk berbagi dengan masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Jatuh Ratma, sampai jumpa. Terima kasih.